Oke, sesi hari ini kita akan sharing tentang CX measurement. Jadi salah satu hal yang paling fundamental juga setelah kita berhasil menyusun customer journey, kemudian coba roll out program-program customer experience, salah satunya kita perlu memvalidasi sejauh mana program kita ini berhasil ya. Nah, salah satu yang paling mendasar adalah melakukan CX measurement. Jadi kita mengukur sebenarnya dua sisi nantinya yang akan kita buka ya, sisi customer dan juga sisi bisnis. Nah, kebanyakan dari pengalaman bahkan apa yang saya lakukan dulu ya, saat saya di service quality gitu, saat saya membangun customer experience, yang jadi concern saya itu adalah mengukur dari sisi pelanggannya saja, Bapak Ibu ya. Jadi tidak balance gitu ke sisi bisnis gitu. Nah, jadi hari ini kita akan sharing bahwa untuk mengukur keberhasilan CX itu tidak bisa hanya satu sisi saja, harus dua sisi ya. Nah, sebelumnya kita rekap lagi dari episode pertama, kita belajar bahwa CX itu secara top levelnya adalah mindset ya dan strategik untuk meningkatkan bisnis. CX itu ujung-ujungnya harus selalu berdampak ketiga. Satu ke revenue growth atau pertumbuhan bisnis ya. Bisnis kita tetap selalu tumbuh, berkembang ya. Jumlah outletnya banyak, customer base-nya juga semakin banyak, keuntungan meningkat, dan satu sisi lagi kita bisa kontrol dari sisi pengeluarannya, jadi lebih efektif, jadi lebih efisien gitu. Dan dampak yang lain tentu ke sisi customer ya, customer base kita akan selalu meningkat secara number. Tidak hanya akuisisi, tapi juga retensi. Jadi terkelola dengan baik, dengan melakukan hubungan jangka panjang ya, Bapak Ibu ya. Kemudian kita juga sudah belajar kalau kita mau membangun CX tentu harus top down, dimulai dari atas, dan setelah itu apapun posisi Bapak Ibu hari ini pasti punya peran yang krusial. Apapun divisinya, apapun posisinya. Makanya dimulai dengan diri sendiri, dan itu harus dimulai dari sekarang juga. Kemudian di minggu lalu kita juga belajar customer journey mapping, sharing ya. Bagaimana kita bisa melakukan mapping tidak hanya by data tapi by rasa. Salah satu yang jadi concern kita kemarin adalah di tahapan. Ada 7 tahapan secara default, tapi ini sangat bisa di-customize. Tapi yang saya garis bawahi ada 2 tahapan yang krusial untuk bisa menciptakan loyalitas pelanggan. Satu usage, atau ketika dia menggunakan produk atau layanan atau jasa kita. Yang kedua after sales ya. Bagaimana kita bisa maintenance loyalitasnya sehingga bisa berdampak ke retensi dan juga ke advocacy atau referral. Dan juga dalam mapping customer, bagaimana kita bisa memprioritaskan mana touch point yang paling lemah, yang paling berdampak ke bisnis, dan ini yang harus didahulukan untuk diimprove ya. Salah satunya kita melakukan effort score dari setiap touch point atau tahapan atau stage yang sudah kita definisikan. Mana yang jadi prioritasnya ya. Kemudian kita bisa menyusun gain point dan menyusun rencana tindak lanjutnya secara lebih ideal ya. Nah, berikutnya ketika sudah implementasi, apa yang harus kita lakukan gitu. Tentunya kita harus melakukan review ya, review secara berulang. Termasuk nanti dampaknya ke customer journey mapping. Kita lakukan iterasi, kita lakukan penyempurnaan, kita lakukan updating, selalu ada relevansi dari behavior pelanggan kita ya. Sehingga customer journey mapping kita ini tetap selalu relate dengan apa yang jadi ekspektasi dari pelanggan kita. Nah, salah satu yang bisa kita lakukan juga melakukan CX measurement ya, dari 6 aspek ini, karena di 4 aspek, people, process, physical evidence, dan CX leadership sudah kita bahas. Kita akan bahas di CX measurement, dan minggu depan akan fokus salah satunya juga ke pemilihan teknologi yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan ya. Bapak Ibu, saya mau tanya deh di sini ya, siapa yang ukur customer satisfaction score ya? Selalu melakukan survei berkala Bapak Ibu, boleh kasih emoticon atau angkat tangan boleh. Kayaknya setiap hari atau setiap minggu, setiap bulan ada terus angkanya ya, skor kepuasan pelanggan gitu. CSAT gitu ya. Terus ngukur NPS gitu kan. Ngukur customer report score atau CES gitu. Apa aja Bapak Ibu boleh kita lihat. Boleh kasih reaksi ya. Apapun reaksinya boleh ya. Nah, banyak nggak? Nah, coba lihat ya. Karena setiap setiap kita hari ini, di hari ini, setiap kali kita melakukan transaksi apapun, ada aja diminta untuk mengisi survei. Ada yang lewat email, ada yang lewat WhatsApp, ada yang lewat dipaksa ya kan, di depan frontliner ya gitu ya.
Itu banyak, itu jadi jadi ke sesuatu yang jadi hal yang biasa gitu hari ini kita lakukan ya. Jadi kalau saya punya mindset sebelum kita memulai melakukan pengukuran, kita harus punya satu rasa atau empati dulu bagaimana posisi kita kalau jadi customernya gitu kan ya. Makanya salah satu yang saya lakukan adalah saya akan selalu menjadi seorang pelanggan yang kooperatif. Apapun produk, layanan, jasa yang saya gunakan, saya akan selalu menjadi pelanggan yang kooperatif. Customer feedback kalau diminta sebisa mungkin dan kayaknya 90% ya, saya akan isi ya, saya akan kasih feedback ya. Tentunya feedbacknya juga konstruktif ya. Nah, salah satunya juga saya melakukan Google Review. Google Review saya alhamdulillah sudah di level 8 ya Bapak Ibu ya. Karena saat seringnya ngisi gitu customer feedback gitu atau mengisi rating di Google gitu. Karena menurut saya yang kita harapkan dari kita melakukan survei adalah mendapatkan kejujuran ya dari customer gitu. Jadi sebelum kita melakukan itu, satu kita juga sebagai pribadi karena dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai customer, maka juga kita harus melakukan itu. Ya, jadi salah satu yang saya lakukan adalah saya ingin menjadi pelanggan yang kooperatif gitu ya, karena dalam kesehariannya kita adalah pelanggan Bapak Ibu ya. Termasuk sesimpel yang di toilet bandara ya, setiap kali biasanya ada pengisian ini, saya akan isi ini ya. Karena bagi kita mungkin nggak terlalu penting, tapi bagi mereka yang ini menjadi penilaian kinerja, bagi mereka apa yang kita rasakan, experience apa yang kita rasakan itu penting gitu. Khususnya misalkan petugas kebersihan yang ada di bandara ya. Apa yang ada di sini itu penting bagi mereka. Kenapa? Karena itu bisa jadi salah satu KPI-nya mereka. Dan itulah kenapa mereka standby ya. Kita masuk toilet aja disapa dengan ramah ya. Mereka senyum, mereka ada greetingnya gitu kan ya. Padahal masuk toilet doang gitu. Kita padahal buru-buru gitu kan. Bisa I don't care juga nih karena kebelet. Tapi mereka melakukan itu gitu. Kenapa? Agar kita punya experience yang positif gitu. Nah, salah satunya gimana? Orang tahu experience kita positif salah satunya dengan melakukan pengisian ini ya. Makanya saya sangat apresiasi sekali dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang untuk bisa meningkatkan kualitas layanan atau pengalaman pelanggan. Jadi saya juga berharap Bapak Ibu bisa selalu menjadi pelanggan yang kooperatif juga.